Yo, what's up guys? Halo teman-teman, saya SMP Ignatius Slamet Riyadi Karawang yang selalu menjadi penonton setia acara Besti pada kali ini. Saya Mas David and the only yang bakal ceritain kejadian-kejadian unik, lucu, gila yang ada di sekolah ini. Nah, sebelum itu kita masuk ke cerita seru tentang PAS terlebih dahulu ya. Nah, jadi kemarin itu sebelum mendapatkan pas pada waktu setelah PAS itu mendapatkan apresiasi atau penghargaan sebelum tutup tahun nih. Dan juga saya sebelum itu ingin mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year 2024 dan semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak-banyak hadiah dan juga nilai kalian semakin bertambah lagi. Semoga kalian semakin pede di tahun 2024 kali ini. Nah, oke, tanpa banyak basa-basi, panjang kali lebar, kali ini kita akan membahas full kegiatan yang ada di bulan Desember tahun 2023 yang pastinya itu sudah ada PAS. Dan juga apresiasi terhadap siswa serta rapotan yang hasilnya bikin dakdikduk. Nah, by the way, gimana nih guys nilai rapot kalian ya? Apakah hancur lebur seperti hatiku atau bahkan bahagia seperti aku melihat dia dengan yang lain? Bahagia. Nah, jadi awalnya kita dihadapkan PAS yang bikin otak kita itu berasap-asap seperti mesin industri pabrik. Dan juga kita itu pasti di otak kita berpikiran bahwa ini pelajaran apa ya kolaborasinya seperti ini. Tapi tenang aja guys, kita itu murid-murid yang teladan, kita murid-murid pintar, jadi kita mampu menghadapinya. Walaupun ilmu yang kita teladani sekarang mungkin tidak berguna di sekarang, tapi pastinya akan berguna di masa yang akan datang. Amin. Jadi tenang aja, kalian belajarlah sebanyak-banyaknya, tuntutlah ilmu kalian di masa muda yang sekarang ini. Saya ucapkan profisiat kepada teman-teman yang kemarin telah ngeborong hasil-hasil apresiasi dan juga juara-juaranya yang pasti tidak akan mudah untuk didapatkannya, dan mereka itu sudah berusaha bekerja keras untuk mendapatkan itu semua. Dan ini semua hasil-hasilnya. Gimana perasaan kalian tentang kalian sudah mendapatkan apresiasi bahkan ngeborong? Dari aku dulu nih. Aku tuh senang banget ya, akhirnya apa yang telah aku lakukan itu mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Jadi setiap ada usaha pasti ada hasil. Ya benar. Kalau kamu? Kalau dari aku juga cukup bangga dan senang. Emang kalau di sekolah tuh nggak terharu, cuman pas udah di rumah pas ngasih sertifikat itu orang tua pada bangga, jadi ikut nangis. Jadi ya mungkin kedepannya aku bakalan tetap terus meningkatkan yang aku punya sekarang supaya lebih baik lagi. Nah, kalau aku juga pastinya bangga sama diri aku sendiri karena aku udah bisa ngelewatin masa-masa sulit kemarin. Karena menurut aku itu berat banget dengan waktu yang diberikan. Menurut aku, untuk aku pribadi itu aku ngerasa kurang cukup aja. Tapi dengan hasil yang udah aku peroleh dan aku bisa dapat semuanya tuh menurut aku keren banget sih, dan aku sangat bangga sama diri aku. Apalagi tugas itu banyak banget guys. Bener banget. Berarti pada intinya kalian bangga telah menjuarai atau bahkan telah dikasih apresiasi sebanyak itu. Jelas, bangga banget. Tapi jangan bangga dulu guys, kita masih perlu tantangan yang lain yang harus kita dapatkan. Iya betul banget. Jangan mudah berpuas diri karena kita harus tetap meningkatkan diri. Betul. Ya, silakan. Nah, oke guys, kita lanjut lagi ya. Bukan sosial laguna nih, namanya jika tidak menghadirkan narasumber yang unik. Nah, mereka adalah siswa yang di episode sebelumnya itu sangat optimis dapat apresiasi, sangat semangat dalam belajarnya katanya. Nah, kita akan buktikan dengan mewawancarainya, wis. Silakan.
Gimana nih perasaan kalian setelah PAS kemarin? Kemarin kan katanya tuh kalian tuh sangat semangat gitu, kostum-kostum pikirin. Sekarang gimana perasaannya? Senang. Karena nilainya di atas ekspektasi. Berapa nilainya tuh kira-kira? Rata-rata 9,5. Berarti hampir mendekati 100 ya. Dan juga gimana nih, kemarin kan kalian katanya tuh optimis banget nih buat persiapan PAS-nya nih. Nah, terus apakah selaras dengan hasil yang kalian dapetin nggak? Iya dong. Gimana? Sama. Pengen nggak sih kalian dapat apresiasi kayak kakak-kakak tadi yang udah di sini tadi? Pengen sih, tapi nggak dapat sayangnya. Oh, berarti harus Karena- berjuang terus ya. Karena ngasih buat yang lain lah kan, kalau kita udah banyak sebenarnya. Benar. Siap. Udah terlalu numpuk ya. Bingung kalau misalnya mau dibuang kan sayang, jadi kasih yang lain aja. Betul. Mubazir. Nah, terus kalian refleksi kalian nih dari PAS kemarin apa yang udah kalian jalani selama dari tanggal 4 sampai 14 Desember? Kalau saya terlalu banyak belajar tuh ternyata gak penting. Jadi gak belajar pun nilai udah tinggi. Jadi gak perlu belajar. Oh, berarti belajar dari mana tuh? Dari penelitian atau gimana tuh? Oke-okean aja sih. Iya. Hoki-hokian. Wah, berarti kita bisa hoki tanpa belajar tuh bisa ya? Bisa dong. Waduh. Hitung ini. Kancing. Hitungin kancing ya? Cap cip cup aja sih. ABC. Tinggal milih. Iya. Berarti Tuhan yang menentukan. Nah, untuk yang terakhir nih, harapan buat siswa-siswi SMP YSR cuy. Lebih pintar dari kita lah. Ya kalau misalnya mau lebih pintar dari kita 2 tahun ke depan, nah kalau sekarang kan nggak mungkin ya. Tutornya gimana tutorialnya? Sering-sering berdoa. Benar. Oke, terima kasih atas sharing-sharingnya ini. Semoga semester depan kalian lebih baik dan ya monggo. Pergi kalian udah. Ngusir sih. Udah. Pergi. Nah, itu demikian hasil wawancara dengan narasumber yang sangat-sangat menginspirasi dan luar biasa kali ini. Dan next, sekarang kita masuk ke fase yang gak kalah menarik nih. Nah, tapi ingat teman-teman, hidup itu sebentar. Mari kita nikmati setiap detiknya. Bahwa itu hidup tuh sangat berharga. Dengan semangat dan hal-hal positif yang kita lakukan. Saya yakin teman-teman, kalian pasti bisa ngelewatin hal ini semua walaupun banyak masalah yang menghadapi kalian. Ya, tapi kalian itu mempunyai senyum-senyum wajah kalian yang terpancar di wajah kalian. Asik. Nah, terus semisalnya nih ya, saya cerita kemarin kelas 9 itu membuat project yaitu teknologi rumah lingkungan. Dan itu susahnya ramah lingkungan. Kok rumah sih ya? Aduh. Bukan main, itu tuh susahnya parah banget. Karena itu dikolaborasikan dengan matahari. Maksudnya dikolaborasikan dengan IPA. Jadi mereka menggunakan sepengalaman saya itu saya membuat miniatur rumah lalu di atasnya itu dikasih panel surya sehingga bisa menyalurkan menjadi energi listrik. Nah, tapi tentu saja itu nggak semudah yang kalian bayangkan, nggak semulus kue bolu yang kita makan. Mereka juga ngelihat kendala-kendala di balik itu semua. Kalian harus mencari bahan-bahannya, harus rela-rela untuk berpikir apa masalah yang sedang terjadi di Indonesia pada saat ini. Dan itu juga nggak hanya panel surya, tetapi ada banyak pilihannya tergantung dari siswa atau siswi di SMP YSR ini cuy. Nah teman-teman, cerita itu tadi itu bukti bahwa meskipun di kelas 9 ini kita bisa berbuat hal besar untuk lingkungan dan belajar banyak dari proses-proses yang kita lalui kemarin. Jadi mari kita sebagai generasi yang selanjutnya kita harus peduli dan bertanggung jawab terhadap bumi kita. Nah oke guys, sekarang kita ke konten intermezzo. Ya, kita akan membahas mengenai perjuangan timnas sepak bola kita di Piala Asia serta kemenangan Real Madrid atas Barcelona di ajang Piala Super Spanyol.
Oke, yang pertama itu timnas sepak bola kita yang beraksi di ajang Piala Asia ya guys ya. Seperti yang kita tahu hasilnya sangat kurang baik mengawali timnas kita berlaga di Piala Asia itu, yaitu dengan skor 3-1 dari Irak. Membuat harapan fans bola kita disadarkan bahwa ini adalah proses dari timnas sepak bola Indonesia, dan ditambah pemain Eropa itu masih coba nyetel dengan permainannya gitu ya. Dan jadi menurut saya sih timnas walau kalah namun permainannya sudah jauh berkembang dari sebelum-sebelumnya. So buat timnas teruslah berproses dan kami bangga terhadap perjuangan kalian. Info kedua yaitu kemenangan Madrid atas Barcelona di Piala Super Spanyol yang berlangsung di Arab Saudi. Hebat ini negara Arab ya, abis datangin Cristiano Ronaldo, Sadio Mane, Karim Benzema, Firmino, sekarang ditambah 2 tim besar main di sana cuy. Gila nggak tuh? Itu Madrid itu menang dengan skor 4-1 dengan 3 gol dari Vinicius Junior dan dibalas 1 gol dari Robert Lewandowski. Kebanyakan kemenangan dengan skor ini tentu di luar nalar manusia dong pastinya, terutama para fans Madrid dan Barcelona ya guys ya. Namun begitulah sepak bola itu bulat, jadi siapapun bisa di atas bisa di bawah seperti hidup kita pada saat ini. Nah tapi selamat ya saya ucapkan buat fans Madrid dan semoga Barcelona bisa belajar dari kesalahan yang kemarin itu ya. Ingat, kekalahan bukanlah akhir dari segalanya. Teruslah belajar dan coba lagi di next tahun. So teman-teman, kece yang ada dalam acara Besti Berita Sekitar kita kali ini udah sampai di akhir video nih. Sekali lagi selamat buat teman-teman yang udah melewati masa PAS-nya dan ditambah lagi dapat apresiasi ngeborongnya. Dan juga saya juga mau mengucapkan yaitu kata-kata sedikit nih, yaitu dikutip dari mantan Menteri BUMN kita Bapak Dahlan Iskan, yaitu kata-katanya, habiskanlah kegagalanmu di masa muda agar di masa depan keberhasilan akan menjadi sahabat setiamu. Dan saya David dan sampai jumpa di Besti selanjutnya, berita sekitar kita.